Halo, Shalom pemirsa. Pada saat ini kita akan membahas dalam renungan kita tokoh Sefanya yang ada di dalam Alkitab. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 29 ayat 11 menceritakan mengenai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam kitab Sefanya banyak menggambarkan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan yaitu menggambarkan hukuman kepada orang-orang yang murtad atau orang-orang yang fasik. Di dalam pasal ke-1 kita bisa melihat bagaimana hukuman diberikan kepada orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, karena mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan, maka hukuman digambarkan akan didatangkan kepada mereka sebagai hari penghakiman kepada mereka yang meninggalkan Tuhan. Kemudian di pasal 2, mulai ayat yang keempat dan seterusnya, kita bisa melihat bagaimana gambaran hukuman kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa Kanaan, Filistin. Hukuman yang digambarkan oleh Tuhan, bagaimana hari Tuhan akan datang kepada mereka untuk digambarkan sebagai suatu penghakiman yang akan mereka mendapatkan murka daripada Tuhan. Demikian juga di pasal yang ketiga, diceritakan bagaimana hukuman kepada Yerusalem. Nah, mengenai gambaran mengenai hari Tuhan yang akan datang, mengenai hukuman-hukuman yang akan datang dalam pasal-pasal ini, kita bisa menemukan di tengah-tengah dari ketiga pasal ini ayat yang ditulis di dalam Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurahan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Di tengah ayat-ayat mengenai penghukuman kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa fasik yang mereka meninggalkan Tuhan, yang mereka mengolok-olok Tuhan, bahkan mereka mengolok-olok akan bangsa pilihan daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Sefanya 3 mulai ayat 9 sampai seterusnya, bagaimana janji pemulihan itu dijanjikan kepada bangsa Israel di dalam kehidupan mereka apabila mereka mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui pelajaran kitab Sefanya menggambarkan kepada kita, janganlah kita di dalam kehidupan ini hanya menggambarkan tentang kesulitan, tentang problema, pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan itu marah, seakan-akan Tuhan itu tidak berbelas kasihan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya di balik penderitaan kita ada panggilan yang Tuhan mau berikan kepada kita agar kita kembali kepada Tuhan. Sebab kalau kita mau hidup di jalan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan katakan bahwa Tuhan hanya mendengar doa orang lain. Jangan katakan bahwa Tuhan membenci saudara, bahwa Tuhan jauh daripada saudara. Saudara-saudara, carilah Tuhan selama Dia dekat. Orang-orang Israel telah berkali-kali melihat berkat Tuhan, tetapi mereka memalingkan muka mereka untuk melihat ilah-ilah yang kelihatan. Ilah-ilah kelihatan itu apa? Adalah kehidupan yang penuh dengan keduniawian. Ilah-ilah yang kelihatan itu adalah kehidupan materialis, kehedonis, hidup yang bersenang-senang di dunia ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan. Saudara-saudara, terimalah panggilan daripada Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, ada damai sejahtera dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah datangkan kecelakaan kepada saudara-saudara, tapi Dia punya rencana yang indah, damai sejahtera bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.